Perkenalkan, nama saya Niputu Pandepe Biswaratri, NIM 18150510068, berasal dari kelas PTI 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS Sistem Perpustakaan, di mana pada proyek ini saya menggunakan migration. Untuk sebelum melakukan migrate, saya mengkoneksikan terlebih dahulu database saya, namanya Laravel_perpustakaan. Setelah itu, saya membuat migration, di mana saya menambahkan 2 tabel. Bisa dilihat pada folder database pada migration. Di sini saya membuat tabel tambahan, yakni namanya books dan juga peminjaman. Pada tabel books ini, saya menambahkan field nama, field name, description, penerbit, tanggal terbit, dan stok. Untuk name, ini tipenya string, description tipenya string, penerbit, tanggal terbit karena bentuk tanggal tipenya date, stok ini karena angka tipenya integer. Untuk ID dan timestamp ini sudah otomatis terisi. Selanjutnya pada tabel user. Pada tabel user ini saya tambahkan beberapa atribut. Jadi user ini nanti akan saya gunakan sebagai anggota perpustakaan. Atributnya yang saya tambahkan yaitu name, alamat, nomor handphone, NIM, dan email. Email di sini sifatnya saya isi unik karena untuk setiap anggota tidak akan memiliki email yang sama. Lalu pada tabel peminjaman, saya menambahkan beberapa atribut book ID, user ID, di mana book ID dan user ID ini tipenya integer, nanti berupa angka, berupa ID. Lalu saya menambahkan tanggal pinjam dan tanggal kembali, tipenya date, dan saya menambahkan kegiatan, tipenya string. Jadi kegiatan ini akan nanti menggambarkan apakah peminjaman itu sudah dikembalikan atau masih dipinjam. Untuk atribut book ID dan user ID, saya membuat for each key. Jadi atribut book ID ini saya hubungkan ke atribut ID pada tabel books, dan atribut user ID saya hubungkan pada atribut ID, tepatnya pada tabel users. Ini kenapa saya hubungkan, karena ketika terjadinya penambahan data pada tabel peminjaman, admin akan membutuhkan data dari buku dan juga data-data dari users, dari tabel users dan tabel buku. Jadi ini saya membuat for each key. Setelah menjalankan perintah migrate, maka nantinya di PHP My Admin-nya nanti pada database Laravel_perpustakaan, tabel-tabel yang tadi, itu books, user, dan peminjaman itu akan langsung diisi di sini. Langsung terupdate di sini. Jadi ini udah isi. Lalu setelah itu saya membuat model. Model letaknya pada folder app. Di sini saya membuat model peminjaman dan book, dan user emang sudah ada, namun nanti saya melakukan edit pada model user. Untuk book sendiri, di sini saya mendefinisikan protected $table. Ini untuk memproteksi tabel books yang ada pada database Laravel perpustakaan. Di bawahnya terdapat variabel valuable. Ini digunakan untuk mendaftarkan atribut-atribut seperti nama, deskripsi, description, penerbit, tanggal terbit, dan stok. Nanti untuk field-fieldnya itu bisa dilakukan insert ataupun update
pada data-datanya. Selanjutnya pada model peminjaman. Pada model peminjaman ini juga sama. Di sini saya panggil protected dollar tabel dan juga viewable. Nah, di bawahnya ini karena pada tabel peminjaman terdapat forward key ke model user dan ke books, maka di sini saya mendefinisikan dua function dan masing-masing function di sini mereturn ke ke model user dan juga books. Nah, belongs to inilah fungsinya sebagai penyambung tabel yang mempunyai forward key. Selanjutnya pada model user, di sini saya hanya mendefinisikan protected dollar tabel user. Selanjutnya saya akan membahas pada bagian root-nya. Di sini root-nya bentuknya berbeda, yaitu menggunakan root resource, karena saya menggunakan konsep dari resource controller. Ini cukup sederhana, yakni menggabungkan semua fungsi yang berhubungan dengan CRUD pada controller dan dapat menjadikannya satu dalam satu root group, yaitu nama root groupnya adalah root resource. Selain itu, konsep dari resource controller ini yang saya gunakan juga ketika sudah membuat controller, nanti akan otomatis fungsi-fungsinya akan terisi. Contohnya seperti fungsi index, create, store, dan lain sebagainya itu akan otomatis terisi dan dengan fungsinya masing-masing. Untuk yang pertama saya akan membahas bagaimana proses atau fitur-fitur yang terdapat pada tabel books atau yang terdapat pada root books pada controller books controller. Untuk melakukan read data atau menampilkan data-data yang terdapat pada tabel books, di sini saya mendefinisikan variabel yang namanya $books. Fungsinya untuk mengambil data pada tabel books, atau di sini adalah yang mewakili namanya modelnya. Nah, dan lalu setelah diambil datanya melalui variabel ini, nanti akan di-returns melalui view index.blade.php pada folder books. Selain itu juga mengembalikan data-datanya dalam bentuk variabel, yaitu namanya nanti books. Selanjutnya saya menuju ke index.blade.php. Nah, ini adalah coding yang digunakan untuk penampilan data-data yang terdapat pada tabel books. Jika dilihat apa hasilnya, ini akan seperti ini. Untuk hasilnya akan seperti ini. Jadi tampilan ini diatur pada bagian view folder books pada file index.blade.php. Yaitu di sini. Nah, untuk atribut tabel yang terdapat di tampilan ini itu diatur pada bagian ini. Ini ada judul, ini judul, deskripsi, penerbit, tanggal terbit, status, dan aksi. Dan ini juga seperti itu.
judul, deskripsi, penerbit, tanggal terbit, status, dan aksi. Jadi sudah sesuai. Nah, untuk data-datanya, masing-masing data yang terdapat pada atribut tabel ini diatur pada bagian ini. Di sini untuk mengambil data pada tabel books, saya menggunakan for is, yakni $books as book. Yang pertama, data judul ini diambil dari field pada tabel books pada atribut name. Untuk data pada deskripsi, ini saya ambil dari field description yang terdapat pada tabel books. Begitu juga pada penerbit, tanggal terbit, ini juga sama. Selanjutnya, seperti fitur yang diminta, ketika buku itu untuk menampilkan, jadi admin dapat melihat apakah buku tersebut masih dipinjam atau tersedia. Jadi di sini saya menggunakan suatu kondisional melalui field stock. Jadi ketika stok bukunya sama dengan 0 atau lebih kecil, maka nanti statusnya akan berisi dipinjam dengan warna merah. Lalu ketika lebih besar dari 0, maka yang muncul nanti statusnya itu adalah buku tersedia dengan warna hijau. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya, saya menggunakan fitur membuat fitur tambahan, yakni fitur edit dan juga fitur hapus. Untuk fitur editnya, admin dapat melakukan klik pada tombol edit di sini. Ketika admin melakukan klik pada tombol tersebut, root akan mengarah pada root books pada function edit di books controller. Ini adalah function edit dari books controller, di mana parameter yang digunakan adalah nama modelnya, yaitu books. Lalu, setelah admin menekan tombol edit, nanti halamannya akan mereturns ke edit.blade.php yang terletak pada folder books dan membawa atau mengembalikan nilai berupa variabel books. Di sini saya menulis complex book. Jadi ini penulisnya lebih sederhana daripada menulis seperti yang di atas ini. Ini saya ganti dengan fitur compact. Jadi sama aja namun lebih sederhana. Selanjutnya pada view-nya, pada view edit.blade.php, di sini nanti admin akan diminta untuk memasukkan atau mengedit nama buku, deskripsi, penerbit, tanggal terbit, dan juga stok. Misalnya admin melakukan edit pada aljabar linear. Nah, nanti akan tampil halaman seperti ini. Jadi ini adalah halaman atau tampilan dari edit.blade.php pada folder books. Nah, untuk value-nya di sini menggunakan $books
tanda panah name. Jadi artinya ketika melakukan edit misalnya pada buku, misalnya seperti tadi pada buku aljabar linear, nanti from-nya ini akan otomatis terisi nama buku yang akan diedit. Dan begitu juga selain nama buku, deskripsinya juga penerbit, tanggal terbit, dan juga stoknya. Jadi ini adalah fungsi value-nya. Jadi value-nya $books tanda panah name. Pada deskripsi juga sama, value-nya seperti itu. Di $books tanda panah deskripsi ini untuk menampilkan field pada atribut deskripsi. Jadi field yang dipilih pada atribut deskripsi. Begitu juga pada from penerbit, field-nya juga sama, yakni menampilkan field yang dipilih pada atribut penerbit, dan pada tanggal terbit juga seperti itu, dan stoknya juga seperti itu. Nah, setelah misalnya admin sudah melakukan edit di sini, lalu akan melakukan perintah submit. Perintah submit ditulis pada bagian paling bawah. Nah, itu di sini. Tulisannya adalah update. Ini adalah update. Lalu setelah melakukan edit, proses editing itu atau proses update itu diproses melalui satu root lagi. Root-nya namanya books yang terletak pada function update pada books controller. Di sini saya menggunakan metode pet. Nah, metode pet ini yaitu metode dari Laravel yang khusus untuk menangani edit atau update data. Di sini saya bisa menggunakan metode pet. Selanjutnya saya akan membahas pada bagian controllernya, pada function update. Nah, pada function update di sini saya menggunakan fungsi request dengan variabel request dan memanggil parameter modelnya yaitu book, variabelnya $book. Setelah itu saya melakukan update pada data yang di request atau ditangkap oleh variabel request ini. Jadi data-data yang pada from yang diisi oleh admin tadi misalnya itu ditangkap oleh variabel request, ditangkap semuanya dan dilakukan update. Setelah dilakukan update, nanti untuk tampilannya atau view-nya akan kembali pada index.blade.php yang terletak pada folder books. Misalnya, ini sudah admin melakukan update. Nah, lalu nanti akan kembali ke view index-nya, view index.blade.php. Untuk fitur selanjutnya pada tabel buku, pada tabel books, saya menambahkan fitur hapus. Untuk fitur hapus di sini, ketika nanti misalnya admin melakukan klik pada aksi hapus ini, maka root-nya akan mengarah pada books destroy. Jadi destroy ini adalah nama function-nya juga, nama function khusus untuk menghapus data pada books controller. Di sini saya menggunakan metode delete, jadi untuk menghapus data. Pada books controller di sini untuk parameternya saya menggunakan parameter berupa model, bukan menghapus berdasarkan ID-nya, tapi menghapus berdasarkan model yang dipilih, menghapus berdasarkan data atau field yang dipilih pada model books, seperti itu. Lalu ini $books-nya untuk mendefinisikan modelnya ini.
Setelah itu saya langsung menjalankan perintah delete. Setelah menjalankan perintah delete, nanti halaman akan kembali ke books index, ke folder books, ke file index.delete.php. Misalnya di sini saya akan menghapus pemrograman web lanjut PTI. Nah, jadi datanya sudah terhapus dan halamannya akan ngedirect lagi ke books index ini, ke index.delete.php. Selanjutnya, selain menambahkan fitur edit dan delete dan juga fitur status, di sini saya menambahkan fitur tambah buku atau untuk menambahkan buku baru. Jadi ini diatur pada root create. Dan nanti di sini ketika admin melakukan klik pada tambah buku, nanti halamannya akan ngedirect ke halaman view ke create.php yang terletak pada folder books. Jadi ini rootnya diatur pada index.php untuk root ke view create-nya. Jadi rootnya ini nanti akan diatur pada function create pada controller books controller. Jika dilihat, nah ini adalah function create-nya. Dan langsung nanti view-nya akan di return. Jadi yang di return adalah view create.delete.php. Jadi misalnya ini, misalnya admin melakukan klik pada tambah buku. Jadi nanti controller create itu akan membuat halamannya itu atau rootnya itu akan menuju ke view create.delete.php seperti ini. Lalu untuk penambahan datanya, pada bagian view-nya, fungsinya untuk mengisikan from. Jadi di sini admin tinggal mengisikan nama buku, deskripsi, penerbit, tanggal terbit, dan juga stok buku. Ini juga diatur melalui from-nya. Ini sangat mirip tampilan from-nya sama from edit. Nah, untuk setelah admin melakukan mengisi from ini, jadi from nama buku, deskripsi, penerbit, tanggal terbit, dan stok, ini nanti penambahan buku itu akan diproses melalui suatu fungsi namanya store pada books controller. Nah, ini adalah function store. Jadi nanti ketika sudah admin mengisi data-data yang diminta atau mengisi from-nya dengan lengkap, nanti from-nya itu akan ditangkap melalui fitur request ini. Jadi fitur request ini adalah fungsinya untuk menangkap data yang data dari from yang sudah diisi sebelumnya oleh admin. Dan ini melalui variable request. Fitur request didefinisikan melalui variable request. Setelah ditangkap, jadi melalui fitur required ini, nanti datanya itu akan disimpan. Sebelum itu, untuk name, description, penerbit, tanggal terbit, dan stok ini yang berada di belakang tanda panah, ini harus sama. Namanya, name-nya itu harus sama dengan di name pada masing-masing from. Jadi masing-masing from itu mempunyai name. Jadi itu name-nya itu harus sama. Itu name, description, penerbit, tanggal terbit, stok itu harus sama dengan yang di sebelah kiri tanda panah ini. Nah, setelah menangkap data, nanti sebelum disimpan, ini saya membuat variabel yang fungsinya untuk membuat field baru di model books. Dan pada variabel ini, untuk variabel books tanda panah name ini sama dengan variabel request
tanda panah NIM, itu dimana nanti tabel NIM pada model atau nanti tabel NIM pada tabel book itu akan diisi oleh NIM yang sudah ditangkap sebelumnya pada from melalui variable request. Begitu juga dengan deskripsi, juga sama, nanti akan atribut deskripsi pada model atau pada tabel box nanti akan diisi dengan deskripsi dari data deskripsi yang ditangkap oleh variable request. Begitu juga dengan penerbit, tanggal terbit, dan juga stoknya. Jadi setelah diisi, baru kita jalankan perintah simpan. Saya jalankan perintah simpan, dan setelah disimpan, nanti otomatis selamanya akan lagi ngedirect ke index.get.php. Nah, misalnya di sini saya menambahkan buku pemrograman web lanjut PTI, penerbit, deskripsinya misalnya untuk semester 4, penerbitnya Erlangga, tanggalnya sekarang, stoknya 1, jadi nanti akan ditambahkan. Ini dia. Jadi setelah submit, nanti halamannya ngedirect lagi ke sini, ke halaman index.get.php. Jadi sekian fitur yang ada pada tabel books. Di fiturnya itu, saya ulangi, fiturnya itu untuk menampilkan status, apakah buku bisa dipinjam atau tidak, lalu aksi, ada hapus edit, dan juga create. Dan yang terakhir adalah read atau menampilkan data-datanya. Selanjutnya, pada user atau tabel users, sini saya atur melalui root resource users. Nah, ini juga sama jika dilihat tampilannya. Tampilan users ini seperti ini, yaitu menampilkan NIM, nama, email, nomor handphone, alamat, dan juga aksinya. Di sini saya menambahkan fitur CRUD juga, yaitu create, bisa menambahkan anggota perpustakaan misalnya, lalu melakukan edit, lalu melakukan delete, dan juga menampilkan. Jadi konsepnya sama seperti pada tabel books. Nah, untuk transaksi ini diatur pada root resource peminjaman, dan logikanya itu diatur pada controller peminjaman controller. Jadi pada controller peminjaman controller, di sini saya juga menggunakan konsep resources controller, di mana pada function index ini fungsinya untuk menampilkan data-data yang terdapat pada tabel peminjaman. Di sini saya akan membahas mulai dari penampilan datanya. Untuk penampilan data atau read data, di sini pada function index saya mendefinisikan variabel peminjaman. Variabel peminjaman sini digunakan untuk menangkap data yang terdapat pada tabel peminjaman. Setelah data ditangkap, maka nanti datanya akan dikembalikan pada view index.get.php pada folder peminjaman, dan mengembalikan data-data dalam bentuk variabel peminjaman. Selanjutnya, saya akan mengarahkan ke membahas pada index.get.php pada folder peminjaman. Nah, ini adalah code yang digunakan untuk membuat tampilan dalam men-show atau menampilkan data-data dalam tabel peminjaman. Di sini yang saya buat adalah ada atribut buku, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, durasi peminjaman, denda, aksi, dan juga keterangan. Jadi ini buku, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, durasi peminjaman, denda, aksi, dan juga keterangan. Nah, untuk mengisi field dari masing-masing atribut ini, di sini saya menggunakan perintah for each.
di mana dolar peminjaman itu akan digunakan sebagai variabel peminjaman. Peminjaman digunakan sebagai peminjaman. Jadi perlu diingat juga di sini saya sudah sama dolar peminjamannya sama sebagai variabel yang di returns dari indeks. Jadi ini. Jika tidak sama nanti akan terjadi error. Sudah itu, karena saya pakai dengan nama peminjaman, jadi di sini adalah saya tulis peminjaman. Nah, untuk buku, fieldnya itu saya ambil dari field dari atribut nama pada tabel book. Lalu untuk nama atau ini di sini nama peminjam maksudnya. Di sini saya ambil field dari atribut name pada tabel user. Lalu untuk tanggal pinjam dan tanggal kembali, di sini saya ambil dari field atribut tanggal pinjam atau tanggal kembali pada tabel peminjaman. Nah, setelah itu, untuk mengisi durasi peminjaman, jadi logikanya durasi peminjaman itu merupakan hasil dari pengurangan tanggal kembali dengan tanggal pinjam. Nah, jadi di sini untuk melakukan pengurangannya yang terlebih dahulu kita definisikan dulu bahwa tanggal kembali sama tanggal pinjam itu saya ubah menjadi dalam bentuk detik. Waktunya dalam bentuk detik. Nah, fungsi str2time ini adalah fungsi untuk mengubah string dari tanggal atau waktu ke dalam standar timestamp unik. Nah, dan nilai keluarnya itu akan dalam bentuk detik untuk tanggal kembali dan tanggal pinjamnya. Jadi saya menggunakan fungsi str2time. Setelah itu untuk mengetahui durasi harinya, maka di sini saya membuat variabel durasi sama dengan jadi tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam dibagi 86.400. Ini untuk menghasilkan berapa hari atau durasinya itu berapa hari. Seperti itu. Jadi dibagi 86.400 karena sebelumnya kalau seperti ini aja, kalau tanpa dibagi ini nanti hasilnya adalah detik. Lalu untuk ini variabel value kembali ini fungsinya untuk membaca value dari tanggal kembali. Nah, lalu ketika nanti value kembalinya itu atau tanggal kembalinya itu 0, misalnya kan melakukan proses peminjaman. Jadi pengembalian kan belum pengembalian, jadi kan baru tanggal pinjam aja dan tanggal kembali masih 0. Jadi nanti datanya adalah 0. Datanya boleh tidak isi. Nah, namun jika tidak 0, nanti akan menampilkan durasinya. Durasi peminjaman itu berapa hari, seperti itu. Contoh, misalnya membuat peminjaman baru. Jadi contohnya, misalnya memilih buku base data. Lalu peminjamnya itu saya isi Pebisoratri, tanggal pinjamnya tanggal 30 dan tanggal kembalinya kan belum bisa diisi karena kegiatannya masih dipinjam. Jadi setelah klik simpan, maka ini datanya. Maka durasi peminjamannya itu adalah 0, tidak berisi data. Karena tanggal kembalinya masih 0. Ketika nanti tanggal kembalinya tidak 0 atau terisi, misalnya 1, jadi nanti yang ini durasi peminjamannya akan langsung terisi, yaitu 1 hari. Lalu untuk selanjutnya, pada tabel atau pada atribut denda, di sini saya menambahkan fitur denda, di mana nanti fitur denda ini ketika melewati 7 hari, batas maksimum peminjaman, misalnya 9 hari, jadi itu kan melewati 2 hari.
Jadi nanti dendanya akan 2.000 karena satu hari dendanya 1.000. Di sini saya memasukkan kondisional juga. Jadi ketika durasinya ini lebih besar dari 7, maka saya membuat variabel denda. Variabel denda nanti berisi hitungan seperti ini, di mana ABS ini merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mengembalikan nilai absolut. Jadi nilai absolut itu adalah nilai satu keadaan yang mana nilai akan terus dianggap positif. Jadi ketika durasinya ini nanti nilai durasinya ini akan nanti dikonvert dalam bentuk nilai positif melalui fitur ABS ini. Misalnya durasinya ini adalah 9 atau 8 lah. 8. Nanti akan dikurangi 7. Jadi kan hasilnya nanti 1. Lalu dikali 1.000. Jadi dendanya nanti yang tampil adalah 1.000. Jadi satu hari itu dendanya 1.000. Dan ketika durasinya itu misalnya kurang dari 7 atau sama dengan 7, nanti pada denda nanti tampilnya akan tanda seperti ini. Seperti itu. Untuk contohnya, misalnya ini. Jadi di sini kan durasinya satu hari, yang tadi yang saya buat durasinya itu satu hari. Jadi dendanya itu tidak ada denda. Nah, misalnya di sini membuat peminjaman baru lagi. Buku yang tersedia adalah masih basis data. Misalnya meminjam buku basis data. Meminjam buku basis data, namanya Octavia Pande, tanggal pinjamnya tanggal 1 Juli. Jadi ini yang baru dibuat datanya, dimana ini durasi peminjamnya belum dan dendanya belum berisi kan. Nah, misalnya sekarang umpamanya Octavia Pande mengembalikan buku yang dipinjam selama 8 hari misalnya. Jadi dia tanggal kembalinya tanggal 9. Ketika simpan, nah nanti ini kan durasi peminjamannya 8 hari kan. Dia 8 hari durasi peminjamannya, sehingga dendanya itu adalah 1.000 karena lewat dari 7 hari lebih 1 hari, sehingga nanti dendanya dia diberikan denda sebanyak Rp1.000 seperti itu. Itu fitur tambahan dari saya. Dan selanjutnya untuk fitur yang lain, saya menambahkan fitur hapus dan juga fitur pengembalian. Jadi ini fitur hapus dan fitur pengembalian. Yang pertama mungkin saya bahas fitur pengembalian terlebih dahulu. Fitur pengembalian atau fitur kembalikan, nah ini ketika admin melakukan klik pada tombol kembalikan ini, root-nya akan mengarah pada root peminjaman edit. Jadi ini akan mengarah ke function edit pada peminjaman controller. Jika dilihat pada function edit, nah pada di sini saya menggunakan parameter peminjaman, yaitu parameter model dari tabel peminjaman, dan didefinisikan modelnya dengan variabel peminjaman. Nah, pada bagian edit ini, di sini saya membutuhkan plug. Jadi plug ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengembalikan array. Jadi di sini saya memilih untuk mengembalikan beberapa atribut yang saya pilih, yakni name dan ID-nya. Di sini saya pasti membutuhkan ID, dan nilai yang pertama yang saya akan tampilkan yaitu adalah name-nya.
Dan ini NIM dari model user atau dari tabel user, dan atribut NIM dari tabel buku, dan masing-masing disimpan lalu di variabel. User disimpan pada users dan books disimpan pada variabel books. Lalu nanti ketika sudah melakukan klik pada kembalikan itu pada tombol ini, maka admin akan di returns akan melihat suatu view yang diatur pada edit.php dengan variabel bawaannya yaitu peminjaman, users, dan juga books. Sekarang saya ingin membahas pada bagian edit.php-nya di sini. Nah, ini adalah suatu tampilan atau code yang mengatur tampilan dari edit.php. Ketika nanti misalnya admin melakukan klik pada kembalikan, jadi nanti disinilah tampilannya. Inilah tampilan dari view edit.blade.php yang terletak pada folder peminjaman. Yang pertama, ini menampilkan from buku dan peminjam. Ini diatur pada from ini. Nah, untuk buku, di sini bentuknya sedikit berbeda, namun sama. Ini saya memanggil from label, yaitu buku. Jadi ini adalah nama from-nya. Jadi ini buku. Ini buku. Lalu untuk name-nya ini books. Dan untuk value-nya di sini saya memanggil variabel books. Lalu variabel books ini nantinya akan diisi oleh variabel peminjaman books ID. Jadi nanti di sini fungsinya untuk menampilkan suatu data yang dipilih untuk diedit atau dikembalikan. Misalnya ini datanya kan nama bukunya base data, nama peminjamnya Febisolatri, dan sebagainya. Kita klik, jadi bukunya base data, peminjamnya Febisolatri, dan sebagainya. Jadi itu fungsinya dari peminjaman books ID. Jadi ini penampilannya berdasarkan ID. Itulah fungsinya plug. Nanti yang tampil bukan ID-nya, tapi yang diutamain nanti tampilnya adalah namanya, name-nya. Jadi field name yang ada pada user maupun pada book, bukan ID-nya, seperti itu. Namun di sini tetap karena for each key-nya kita buat dari book ID, maka di sini saya tetap menuju ke book ID dulu. Namun yang tampil bukan ID-nya, tapi yang tampil adalah namanya, karena saya membuat plug name yang pertama. Kalau yang pertama misalnya di sini saya buat misalnya penerbit gitu, maka nanti yang tampil pasti nama penerbitnya di sini. Oh, error ya. Oh, user. Maaf, salah. Misalnya di sini di buku ya, penerbit misalnya seperti itu. Jadi nanti yang tampil nanti nama penerbitnya, tuh nama penerbitnya dari buku base data. Kalau dilihat kan ide bagus, pasti mau penerbitnya. Jadi seperti itu nanti yang tampil. Makanya di sini saya dahulukan atau saya filter untuk field name-nya saja. Jadi yang tampil adalah nama bukunya. Nah, lalu di sini kenapa saya isi disable?
Karena tujuannya bukan untuk mengedit nama bukunya, tapi tujuannya di sini hanya mengedit kegiatannya saja, tanggal kembali sama kegiatannya saja. Jadi di sini saya kasih disable sama peminjamannya. Dan begitu juga nama peminjamnya juga saya kasih disable karena tidak perlu diedit. Jadi buku sama peminjamnya itu tetap. Untuk value-nya juga sama seperti pada from bukunya. Selanjutnya ada tanggal pinjam. Untuk mengedit tanggal pinjam, ini bisa diedit juga. Saya isi required. Labelnya tanggal pinjam. Lalu untuk name-nya tanggal _ pinjam. Itu juga dengan tanggal kembali juga sama. Ini statusnya pasti required. Dan juga kegiatan. Diminta kegiatannya, yang pasti nanti yang pilihan seleksinya pasti dikembalikan. Tidak mungkin ada dipinjam lagi. Lalu ketika klik submit, ketika klik simpan, nanti akan muncul suatu pertanyaan. Anda yakin? Pertanyaan seperti ini. Anda yakin peminjam sudah mengembalikan buku ini? Jadi nanti tinggal klik OK. Contohnya, ini kan udah diisi nih, tanggal kembalinya udah diisi. Saya klik simpan, nanti akan ada muncul pertanyaan seperti ini. Anda yakin peminjam sudah mengembalikan buku ini? Seperti itu. Itu untuk di bagian editnya. Lalu untuk memprosesnya, memproses pengembalian buku ini saya atur pada root update. Jadi pada root peminjaman _update. Update ini adalah nama function yang mengatur. Itu kita lihat di peminjaman controller. Ini function update-nya. Jadi ini untuk mengatur updatean. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk function update-nya. Di sini function update parameternya adalah request. Intinya saya menggunakan fungsi request untuk menangkap data pada from yang sudah dilakukan perubahan atau diedit. Lalu di sini peminjaman. Ini adalah parameternya berupa model peminjaman. Lalu setelah itu seperti biasa ini melakukan penangkapan data request. Jadi books ini disable karena tadi disable. Tanggal pinjam ini ditangkap, tanggal kembali ditangkap, dan juga kegiatannya juga ditangkap. Selanjutnya, setelah ditangkap kan harus diisi. Jadi nanti field dari tanggal pinjam dan tanggal kembali itu diisi oleh tanggal pinjam dan tanggal kembali sesuai dengan yang dibawa oleh variable request ini. Lalu untuk variable date time kembali ini untuk mendefinisikan atau mengconvert lagi ke dalam bentuk detik dari tanggal kembalinya, tanggal kembali yang ditangkap. Lalu juga pada tanggal pinjam, date pinjam, ini juga dikonversi. Ini juga dikonversi dalam bentuk detik pada tanggal pinjamnya. Setelah itu nanti ketika sudah masing-masing dikonversi waktunya, saya membuat variabel durasi. Durasi ini untuk mengetahui jarak selisih antara tanggal kembali sama tanggal pinjam berapa hari, seperti itu. Jadi saya melakukan bagi pada setelah mengurangi atau pengurangan tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam, nanti saya akan bagi 86.400 untuk menghasilkan beberapa hari. Lalu di sini saya juga memanggil satu fungsi untuk melihat kegiatannya. Jadi pada variabel kegiatan ini saya gunakan untuk mengambil value dari field kegiatan pada tabel peminjaman. Nah, ketika nanti
status kegiatannya itu, misalnya field kegiatannya itu masih pinjam, jadi kan bukunya tuh masih dipinjam, dan durasinya itu lebih dari 7 hari, nah maka ini akan mencari buku book ID-nya, jadi mencari bukunya pada tabel book, lalu nanti buku ID yang diupdate tersebut itu stoknya ditambah 1 karena akan dikembalikan, jadi stoknya ditambah 1 kan, lalu disimpan. Setelah disimpan, dilakukan update dengan flash peminjaman dikenakan denda. Kenapa dikenakan denda? Karena di sini masih kondisinya lebih dari 7 hari. Nanti akan muncul flash message peminjaman dikenakan denda. Lalu setelah itu halaman akan nge-return atau nge-redirect ke peminjaman index. Nah, jika peminjaman tidak lebih besar dari 7 hari, maka stok buku juga ditambahkan. Stok buku juga ditambahkan lalu diupdate. Lalu untuk di peminjamnya itu diupdate. Lalu mengeluarkan flash message berhasil dikembalikan. Misalnya udah seperti ini kan. Nah, untuk else yang di sini, jadi ketika kegiatannya tidak sama dengan pinjam, jadi kegiatannya itu udah dikembalikan statusnya, maka sebenarnya tidak perlu diedit lagi. Namun jika admin melakukan edit data, ingin melakukan pengembalian data yang sudah dikembalikan, nanti flashnya itu akan berbunyi ya, akan tampil buku sudah dikembalikan. Misalnya di sini kan yang sudah dikembalikan tuh ya semuanya. Misalnya yang paling di atas deh. Saya coba. Misalnya ini kan sudah dikembalikan statusnya. Sekarang ini admin mungkin salah pencet atau kayak gimana. Dia melakukan proses kembali lagi gitu. Dia melakukan klik simpan lagi. Ya maka nanti buku sudah dikembalikan. Kenapa lagi dikembalikan gitu, seperti itu. Itu peringatannya saja. Jadi nanti ketika statusnya masih pinjam, misalnya di sini saya buat peminjaman baru deh. Mungkin di buku base data lagi. Misalnya bukunya base data, peminjamannya Gustana, tanggal pinjamnya tanggal 1, simpan. Ini kan. Nah, ketika klik kembali, yang terjadi ini kan tetap yang diedit adalah tanggal kembalinya pastinya. Atau mungkin tanggal pinjamnya bisa. Tanggal kembalinya diedit, mungkin nanti dia mengembalikan tanggal 2 tuh. Jadi di sini kan statusnya masih pinjam. Ketika statusnya masih pinjam, yang terjadi adalah stok buku akan ditambah 1. Sebentar, untuk base data tadi untuk lihat stok bukunya, coba dilihat base data. Stok bukunya 7 ya. Sekarang kita melakukan transaksi pengembalian Juli tanggal 2. Nah, setelah dikembalikan, ini kan tadi base datanya yang dipinjam oleh nama Gustano Terharja, durasi peminjaman 1 hari, statusnya sudah dikembalikan. Nah, nanti stoknya akan bertambah lagi 1 karena sudah dikembalikan. Jadi stok bukunya akan ditambah. Jika dilihat, stok bukunya tadi kan 7, sekarang 8. Seperti itu. Lanjut. Ini kan untuk update-nya. Untuk fitur hapusnya,
di sini ini seperti fitur hapus biasa, rootnya menuju ke destroy pastinya. Jadi ini diatur pada function destroy pada peminjaman controller. Nah, pada function destroy ini parameternya peminjaman seperti nama model sesuai dengan nama modelnya, dengan variabel modelnya didefinisikan peminjaman juga. Lalu saya atur atau saya panggil fungsi delete untuk menghapus data-data yang ada di peminjaman, dan ketika penghapusan berhasil nanti akan muncul transaksi berhasil dihapus. Misalnya saya menghapus pada peminjaman ya, saya menghapus ini data yang pertama, yaitu bukunya base data namanya Baby Soratri. Ini misalnya dihapus, nah maka transaksi berhasil dihapus, itu message-nya, dan di sini sudah tidak tertera lagi yang tadi datanya yang sebelum dihapus. Itu untuk penghapusan datanya. Oh ya, untuk keterangannya. Untuk keterangan di bawahnya, ini gampang aja. Kalau misalnya pada value pada peminjaman, value pada kegiatan, value pada field kegiatan pada tabel peminjaman ini statusnya itu dikembalikan, maka nanti akan tampil buku sudah dikembalikan. Seperti itu. Maka nanti ini statusnya, karena ini sudah semuanya kegiatannya itu statusnya itu fieldnya itu dikembalikan, maka keterangannya buku sudah dikembalikan. Jika belum dikembalikan nanti tidak isi keterangan, seperti itu. Itu untuk membedakan buku yang belum dikembalikan dan buku yang sudah dikembalikan. Lalu untuk create peminjaman barunya, nah ini yang diminta kan pada create peminjam itu yang diminta bahwa nanti fitur bisa memasukkan nama buku, memasukkan nama peminjam, atau memasukkan identitas peminjam. Itu adalah fitur minimal yang diminta. Untuk pengaturan create-nya, ini diatur pada, untuk tampilan create-nya diatur pada root peminjaman create. Jadi ini create ini adalah function yang digunakan untuk mengatur penampilan untuk melakukan input data peminjaman. Jadi nanti ketika admin melakukan klik pada tombol buat peminjaman baru, misalnya di sini. Nah, ini realisasinya ketika admin melakukan klik buat peminjaman baru. Nah, maka nanti akan muncul suatu view. Nah, view ini nanti ini diatur pada function create. Nah, ini adalah function create. Jadi di sini saya membuat dua variabel, yakni variabel user dan juga books. Untuk variabel user ini digunakan untuk mengembalikan field name dan juga ID yang terdapat pada tabel user. Dan untuk variabel books ini mengembalikan nilai field name dan ID pada tabel book. Setelah itu di sini akan mereturn view, yaitu view dari folder peminjaman, tepatnya pada file create.php. Dan untuk ini user dan book ini merupakan suatu variabel yang nanti akan digunakan untuk menampilkan data-data user dan data-data book, atau menampilkan data buku dan data anggota. Setelah itu saya akan mengarahkan ke view create.
Nah, ini adalah tampilan dari view create atau code yang mengatur tampilan view create. Jadi code-nya jadi tampilan seperti ini. Nah, code-nya seperti ini. Untuk yang pertama ini diminta admin pasti akan diminta memasukkan bukunya. Sesuai dengan permintaan projectnya diminta memasukkan bukunya. Labelnya buku. Lalu name-nya books. Dan nah, di sini yang penting adalah value-nya. Value-nya di sini ini saya panggil variabel books. Saya panggil variabel books karena nanti agar ketika ingin memilih bukunya seperti ini akan tampil buku-buku yang sudah terdaftar pada perpustakaan. Jadi itu adalah fungsi dari variabel books ini. Jadi kenapa ini menampilkan namanya? Karena sekali lagi ini diatur pada controller create-nya, pada function create-nya. Ini saya menggunakan perintah plug di mana name saya dahulukan terlebih dahulu, saya tulis lebih dahulu seperti itu. Jadi misalnya saya tulis lain, kalau saya user ini misalnya saya tulis jadi name, misalnya seperti itu, nanti yang tampil bukan nama dari usernya, tapi name-nya. Nah ini peminjamnya nanti name-nya yang tampil. Contohnya seperti itu. Jadi di sini saya nulisnya name karena saya ingin menampilkan namanya saja supaya lebih jelas. Sebenarnya name boleh, tapi untuk dari proyek saya menampilkan nama peminjamnya, dan buku juga saya menampilkan buku, nama bukunya. Nah itu untuk di value-nya. Di user juga seperti itu. Lalu admin akan mengisi tanggal pinjam, labelnya tanggal pinjam, tanggal kembali, dan kegiatannya saya isi sudah untuk formnya otomatis kegiatannya saya isi pinjam karena untuk efisiensi juga, karena ketika melakukan buat pinjam baru nanti pasti untuk kegiatannya kita pasti akan memilih kegiatannya pinjam bukan pengembalian seperti itu. Lalu di sini karena kegiatannya pinjam maka tanggal kembalinya saya pilih disable. Tanggal kembalinya di sini saya isikan disable. Nah, setelah admin melakukan input data, nanti ketika admin melakukan submit, data-data tersebut untuk bisa diinputkan itu diproses melalui suatu function store. Jadi ini melalui root peminjaman store. Ini rootnya sesuai dengan yang tadi yang di web PHP. Untuk rootnya di sini di peminjaman, yaitu di peminjaman controller. Jadi store ini adalah fungsi untuk memproses satu input data yang input data peminjaman atau input peminjaman ini diatur pada controller yang tepatnya pada function store. Pada function store ini karena metodenya ini saya gunakan juga post, jadi saya memanggil fungsi request, jadi tidak berisi parameter model. Di sini saya memanggil request untuk menangkap data yang sudah diinputkan oleh admin pada form. Lalu di sini untuk menangkap datanya, ini books, user, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan kegiatan itu semua
ditangkap kecuali tanggal kembali ya. Tanggal kembali itu disable, jadi tidak ditangkap. Karena admin juga tidak bisa mengisi tanggal kembali. Jadi otomatis nanti tanggal kembalinya 0. Nah, sebelum menginsert datanya ke tabel peminjaman, ini saya melakukan cek terlebih dahulu. Jadi nanti ketika bukunya itu dari stok dari bukunya itu misalnya 0 atau lebih kecil dari 0, buku tidak akan bisa dipinjam. Jadi nanti akan menampilkan maaf, stok buku habis. Jadi nanti akan halaman akan nge-direct back. Jadi nanti akan kembali lagi ke halaman create.blade.php. Nah, jika misalnya bukunya masih atau stoknya masih ada, di sini saya membuat field baru untuk tabel peminjaman melalui variabel peminjaman. Pada variabel peminjaman ini, tepatnya pada book ID, ini akan diisi oleh books yang ditangkap pada variabel request. User ID juga seperti itu, ini akan diisi oleh users yang ditangkap pada variabel request. Jadi books dan usernya nanti berupa angka dia. Jadi books ID dan user ID itu nanti berupa angka. Kalau misalnya dilihat dari PHP My Admin-nya di peminjaman, nih book ID dan user ID itu nanti berupa angka. Namun yang ditampilkan itu adalah namanya, nama buku dan nama peminjamnya, seperti itu. Karena sudah diatur tadi name-nya di situ. Tadi di store. Lalu setelah itu untuk field atau atribut tanggal pinjamnya, tanggal kembali dan kegiatannya itu sesuai dengan yang ditangkap. Jadi tanggal pinjam, tanggal kembali dan tanggal kegiatannya yang dibawa oleh variabel request. Setelah itu, karena di sini melakukan peminjaman, otomatis nanti stok bukunya akan berkurang. Jadi di sini saya isi stoknya -1. Ini mencari bukunya yang sudah dipilih, lalu stoknya akan dikurangin 1. Lalu saya mau manggil fitur simpan pada bukunya agar stoknya berkurang, dan mau manggil fitur simpan pada tabel peminjamannya untuk penambahan datanya. Setelah berhasil, nanti akan muncul flash message transaksi berhasil ditambahkan, dan halamannya akan mereturn lagi ke index.blade.php pada folder peminjaman. Jadi halamannya nanti akan tampil seperti ini lagi. Jadi untuk fitur yang diminta seperti yang pertama, admin Naruto bisa melihat status buku apakah dipinjam atau tersedia, ini sudah bisa. Lalu untuk membuat peminjaman baru, memasukkan nama bukunya, memasukkan peminjamannya, itu sudah bisa. Lalu untuk pencatatan pengembaliannya juga sudah bisa. Jadi sekian penjelasan proyek sistem perpustakaan yang saya jelaskan dari coding dan juga sekalian untuk demonya. Jika ada salah kata dan mungkin penjelasan yang masih kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.